Baik, selamat pagi teman-teman, selamat pagi dokter. Saya Ida Ayu Pututriandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai airway management. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari anatomi saluran nafas, kemudian dari fisiologi saluran nafas, dan juga dari manajemen airway. Yang pertama yaitu dari anatomi saluran nafas. Jadi saluran nafas sendiri dibagi menjadi upper respiratory tract dan juga lower respiratory tract. Untuk upper respiratory tract itu terdiri dari hidung, nasal cavity, nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring dan juga laring. Kemudian untuk yang lower respiratory tract itu terdiri dari laring, trakea, bronchioles, dan juga dari alveolus sendiri. Fungsi laring sendiri adalah untuk sebagai jalan udara untuk memproduksi suara atau untuk fonasi. Kemudian untuk dari fisiologi dari saluran nafas sendiri terdiri dari conducting zone dan juga respiratory zone, di mana conducting zone ini berupa saluran dari rongga hidung sampai ke bronchioles terminalis. Sedangkan bagian respirasi itu berasal dari bronchioles respiratory sampai ke saccus alveoli, di mana conducting zone ini hanya sebagai saluran saja. Sedangkan dari respiratory zone ini terdiri dari pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi sistem pernafasan ini merupakan saluran sehingga pada beberapa keadaan bisa terjadi sumbatan sehingga udara tidak dapat masuk atau sebaliknya udara dari dalam tidak bisa keluar. Misalnya pada kondisi di mana adanya benda asing atau adanya tumor atau pada pasien-pasien yang memiliki keganasan. Kemudian dari mekanismenya sendiri melibatkan beberapa komponen. Yang pertama seperti ventilasi, yaitu pergerakan udara dari luar masuk ke paru-paru atau keluarnya udara dari paru-paru. Itulah yang disebut dengan ventilasi. Sampai di paru dia akan terjadi respirasi eksternal. Respirasi eksternal sendiri merupakan pertukaran gas antara paru-paru dan juga darah. Kemudian udara tadi akan dibawa oleh transport oksigen, baik itu dalam bentuk oksigen ataupun karbon dioksida, dibawa oleh darah dari paru-paru ataupun dari paru-paru keluar. Kemudian ada respirasi internal, di mana merupakan pertukaran gas antara darah dan juga jaringan. Jadi gas atau udara berasal dari luar akan masuk dan juga keluar melibatkan proses ini. Kemudian untuk fungsi dari sistem respirasi sendiri yaitu untuk pertukaran gas yaitu oksigen dan juga karbon dioksida, kemudian sebagai fungsi keseimbangan asam dan juga basa, kemudian fungsi sebagai fonasi atau menghasilkan suara, kemudian fungsi pertahanan paru dan juga fungsi metabolisme paru. Kemudian untuk proses pernafasan sendiri itu dibagi menjadi dua proses, yaitu proses inspirasi dan juga proses ekspirasi, di mana proses inspirasi sendiri yaitu udara masuk ke dalam dan juga ekspirasi itu udara keluar. Yang terjadi pada saat inspirasi itu antara tulang rusuk, di mana pada saat inspirasi tulang rusuk itu berkontraksi sehingga
tulang rusuk itu akan terangkat, kemudian volume dari rongga dada semakin bertambah besar, sehingga tekanan pada rongga dada itu semakin menjadi kecil, kemudian udara itu akan masuk ke paru-paru. Sedangkan pada ekspirasi itu pengeluaran dari karbon dioksida, jadi otot tulang rusuk itu akan berkontraksi, kemudian tulang rusuk itu akan meningkatkan udara itu akan keluar dari paru-paru. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai volume dan kapasitas vital paru yang terdapat dari beberapa parameter yang menggambarkan volume paru. Yang pertama itu ada volume. Yang pertama itu ada volume tidal, di mana itu adalah udara yang masuk ke dalam saluran nafas. Besarnya volume tidal itu pada orang dewasa adalah 500 mili. Kemudian untuk volume cadangan inspirasi, di mana itu adalah volume udara yang masih bisa dihirup ke dalam paru sesudah inspirasi biasa. Biasanya untuk volume cadangan inspirasi pada orang dewasa itu 3.100 mili. Kemudian untuk volume cadangan ekspirasi, di mana adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru sesudah ekspirasi biasa. Biasanya untuk volume cadangan ekspirasi pada orang dewasa yaitu 1.200 mili. Kemudian untuk volume residu itu adalah udara yang tersisa dari dalam paru sesudah ekspirasi maksimal, yaitu besarnya volume yaitu adalah 1.200 mili. Kemudian untuk kapasitas vital paru itu merupakan udara maksimal pada seseorang yang dimulai dari satu tarikan nafas. Kapasitas ini meliputi kapasitas inspirasi, yaitu volume udara yang masuk dari paru sehingga setelah inspirasi maksimal, atau sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal. Untuk volumenya sendiri yaitu 3.600 mili. Kemudian dari kapasitas vital itu merupakan volume udara yang dikeluarkan melalui ekspirasi maksimal setelah sebelumnya melakukan inspirasi maksimal. Untuk kapasitas vital sendiri, besarnya sama dengan volume inspirasi cadangan ditambah dengan volume tidal ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Untuk volume kapasitas vital ini besarnya itu 4.800 mili. Kemudian untuk kapasitas total paru yaitu total volume udara yang dapat mengisi paru pada inspirasi maksimal, yaitu untuk rumusnya kapasitas vital ditambah dengan volume sisa. Untuk besarnya volumenya itu adalah 8.000 mili. Kemudian untuk kapasitas fungsional itu adalah volume udara yang tertinggal di paru setelah melakukan ekspirasi pada saat pernafasan normal. Untuk total volumenya itu adalah 2.400 mili. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai manajemen airway. Untuk manajemen airway sendiri merupakan tindakan untuk melapangkan atau membebaskan jalan nafas dengan memberikan oksigenasi dan juga ventilasi efektif. Pada pasien yang tidak sadar, itu biasanya disebabkan oleh hilangnya tonus-tonus dari otot-otot tenggorokan sehingga lidah jatuh ke belakang dan menyebabkan tersumbatnya jalan nafas. Ini pemberian oksigenasi itu berperan juga untuk ventilasi dan tujuannya sendiri yaitu merupakan tujuan esensial dari manajemen airway. Kemudian pada pasien dengan nafas spontan itu juga bisa terjadi obstruksi jalan nafas, bisa karena adanya makanan, darah, atau sekresi mukus berlebih. Dan juga bisa terjadi obstruksi pada jaringan sekitarnya.
pada pasien dengan obstruksi jalan nafas ini bisa tanpa distres jalan nafas. Untuk pasien tidak sadar meskipun dia bisa nafas spontan, tapi tetap saja mempunyai resiko terjadi aspirasi dari lambung. Kemudian, pentingnya evaluasi jalan nafas yaitu untuk memudahkan pelaksanaan intubasi dan juga bila sulit dilakukan intubasi, maka bisa dilakukan persiapan tambahan untuk intubasi dan juga merubah pendekatan intubasi itu sendiri. Lalu untuk tanda jalan nafas yang tidak paten itu adanya suara-suara yang abnormal seperti snoring, gurgling, dan juga stridor. Kemudian untuk nafasnya itu caping hidung, kemudian retraksi trakea, retraksi toraks, kemudian tidak terasa adanya udara ekspirasi. Kemudian dari evaluasi jalan nafas sendiri bisa dilakukan dari anamnesis, yaitu dari basic 4 dan juga secret 7. Dari anamnesis sendiri dievaluasi dari riwayat penyakitnya. Jadi yang pertama, apakah terdapat kejadian buruk terkait dengan manajemen jalan nafas sebelumnya. Kemudian riwayat bedah atau tindakan lain yang menyebabkan perubahan dari anatomi jalan nafas, kemudian ada atau tidaknya luka bakar, pembekakan, tumor, atau massa, kemudian obstruksi sleep apnea atau OSA, kemudian masalah dengan fonasinya, kemudian ada atau tidaknya penyakit C-spine atau gangguan di cervicalnya. Kemudian yang kedua bisa dilakukan pemeriksaan fisik yang sesuai, di mana bisa dilakukan look, listen, dan juga feel, kemudian dari kriteria Lemon dan juga kriteria Moans-nya. Kemudian bisa dilihat dari riwayat jalan nafasnya sendiri, itu harus dievaluasi. Kemudian dievaluasi juga catatan anestesi sebelumnya. Jadi deskripsi permasalahan jalan nafas yang pernah dihadapi oleh pasien tersebut. Kemudian lanjut dengan kriteria Lemon, di mana ini merupakan pemeriksaan airway dengan menggunakan Lemon Airway Assessment Method, di mana L ini yaitu look externally, jadi kita lakukan inspeksi secara eksternal, kita lihat dengan metode apakah ada metode trauma, kemudian kondisi anatomis yang tidak sesuai. Kemudian E-nya itu adalah dengan evaluasi 332 rule, kemudian M-nya itu mengevaluasi Malampati score, O-nya itu mengevaluasi apakah adanya obstruksi atau tidak, apakah ada kondisi seperti peradangan epiglotis, peritonsiliar abses, atau adanya trauma. Kemudian N itu adalah mengecek dari neck mobility-nya. Kemudian untuk Malampati score ini, bila nilainya lebih atau sama dengan 3, maka menandakan adanya kemungkinan kesulitan dari intubasi. Kemudian video dari laryngoskop itu dapat membantu dari manajemen airway. Selanjutnya yaitu membahas mengenai 3T2 rule, di mana 3 yang pertama itu di mana kita meminta pasien untuk membuka mulut, kemudian kita memasukkan 3 jari ke dalam mulut. Ini tujuannya untuk mengevaluasi pembukaan mulut minimal dengan 3 jari. Kemudian 3 yang kedua itu adalah untuk mengukur dari ujung dagu sampai ke tulang hyoid. Ini menilai kemampuan dari penekanan lidah pada saat diberikan laryngoskop. Jika kurang dari 3, di sini adanya kecurigaan leher pendek, maka akan susah untuk dilakukan intubasi. Kemudian 2 yang terakhir yaitu memprediksi dari laring dan juga dasar lidah, minimal jaraknya yaitu 2 jari. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan upper lip bite test, di mana ini
merupakan penilaian dari sendi temporomandibularis, di mana kita mengetahui sendiri sendi temporomandibularis itu erat kaitannya dengan dilakukan jaw thrust. Jadi jika gigi bawah pasien terlihat lebih anterior daripada gigi atas saat mengatupkan rahang, maka akan kemungkinan pasien tersebut mengalami kesulitan untuk ventilasi ataupun dilakukan intubasi. Kemudian dilanjutkan dengan Malampati score. Cara untuk melakukan penilaian dari Malampati score ini adalah yang pertama, mata pemeriksa dan juga pasien berada pada posisi yang sama tingginya, kemudian posisinya dalam posisi duduk dan juga kepala pada posisi yang netral. Kemudian pasien diminta untuk membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah ke depan tanpa suara. Kemudian ketika pasien sudah menjulurkan lidah sendiri, itu jika skornya 1 atau kelas 1, maka terlihat semuanya itu ada dari uvulanya, palatum mole, dan juga hard dan juga soft dari palatumnya. Sedangkan dari skor 2 itu hanya terlihat dari palatum mole dan juga uvulanya. Kemudian untuk skor atau kelas 3 itu hanya terlihat dari palatum molenya dan juga terlihat sedikit uvulanya. Kemudian dari skor 4 atau kelas 4 hanya terlihat palatum molenya atau palatum molenya sendiri bisa sampai tidak terlihat. Kemudian dilanjutkan dengan laryngeal view, di mana ini ada 4 grade juga. Untuk grade yang pertama, itu semua terlihat jelas meliputi epiglottis, vocal cord, dan juga arytenoidnya. Kemudian untuk grade 2 itu terlihat jelas tapi tidak sejelas pada grade 1. Kemudian untuk grade 3 itu hanya terlihat epiglottisnya sedangkan yang lain tidak terlihat. Kemudian untuk grade 4 itu sama sekali tidak terlihat. Untuk grade 3 dan juga grade 4 ini adalah grade yang sulit untuk dilakukan intubasi. Kemudian ada kriteria Mohn. Ini merupakan singkatan untuk indikator difficult mass ventilator assessment pada saat ingin dilakukan mass atau sungkup muka. M yang pertama itu adalah maksil. Jadi kita melihat apakah pasiennya memiliki facial hair seperti jenggot ataupun kumis. Kemudian O itu adalah obesity atau obstruction, di mana untuk obesity sendiri yaitu ketika kita mendapatkan pasien dengan IMT-nya itu lebih dari 26 kg per meter persegi. Kemudian ada age yaitu lebih dari 55 tahun, kemudian N itu adalah noted atau tidak memiliki gigi. Untuk S sendiri adalah stiff lung. Kemudian untuk pendekatan penanganan dari obstruksi jalan nafas bisa dengan yang pertama itu adalah manual, yaitu dengan menggunakan triple airway maneuver. Kemudian untuk bantuan alat sederhana yaitu OPA atau oropharyngeal airway dan juga NPA atau nasopharyngeal airway. Kemudian untuk bantuan alat lanjutan yaitu dengan menggunakan LMA atau kombi tute, kemudian bisa dilakukan pipa endotrakeal. Di mana di sini yang pertama itu dengan menggunakan airway maneuver, yaitu dengan menggunakan triple airway maneuver, di mana terdiri dari half tilt dan juga chin lift, dan juga jaw thrust maneuver, di mana half tilt chin lift ini kita memposisikan telapak tangan pada dahi sambil mendorong dahi ke belakang. Di saat yang bersamaan, ujung jari dari tangan yang lain akan mengangkat dagu pasien untuk membuka dari jalan nafas pasien sendiri. Kemudian untuk jaw thrust, kita memposisikan telapak tangan kanan dan juga kiri di samping kepala kanan kiri. Kemudian siku bersandar
dan juga kita memegang dari sudut bawah rahang dan juga mengangkat kedua tangan hingga mendorong rahang bawah itu ke depan. Kemudian untuk persiapan alatnya itu bisa menggunakan sumber oksigen dan juga statics, di mana statics itu terdiri dari scoop, tube, airway device, tape, intruder, dan juga connector dan juga suction. Kemudian dilanjutkan dengan sniffing position yang merupakan fleksi dari sendi atlantoaksial dan juga ekstensi dari sendi atlanto-occipital, di mana dari sniffing position ini terdiri ini sendiri akan memberikan gambaran visualisasi yang baik dari glotis pada saat laryngoskopi berlangsung. Untuk sniffing position ini, kita akan menambahkan bantalan di bawah kepala sampai dengan bahu untuk mendapatkan visualisasi glotis yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan preoksigenasi yang merupakan tindakan yang biasa dilakukan sebelum intubasi endotrakeal dan juga induksi dari anestesi. Tujuannya sendiri yaitu untuk menaikkan cadangan oksigen sehingga denaturasi tidak terjadi pada keadaan hipoventilasi dan juga apnu. Ketika preoksigenasi dengan oksigen 100% selama 3-5 menit, maka memiliki cadangan oksigen 5-8 menit. Karena terisinya fungsional dari residu kapasiti paru. Kemudian ini merupakan alat-alat yang biasa digunakan untuk preoksigenasi, di mana misalnya itu nasokanul, itu untuk kecepatan oksigenasi yang diberikan bisa 1-5 liter dengan untuk yang 1 liter itu bisa mendapatkan fraksi oksigen sebanyak 21-24%. Kemudian untuk yang 5 liter itu bisa mendapatkan fraksi oksigen sebanyak 37-40%. Kemudian untuk sungkup muka sederhana itu bisa diberikan 6-10 liter per menit. Untuk fraksi oksigen yang bisa didapatkan itu adalah 35-60%. Kemudian untuk sungkup muka resivoir dengan oksigen itu bisa diberikan 6-15 liter per menit dengan untuk yang 6 liter itu bisa mendapatkan fraksi oksigen sebanyak 60% dan yang paling besar yaitu 15 liter bisa mendapatkan fraksi oksigen sebanyak 95-100%. Kemudian untuk sungkup muka ventur itu dengan kecepatan 4-8 liter per menit dapat mendapatkan fraksi oksigen sebanyak 24-35%. Kemudian untuk yang 10-15 liter per menit itu bisa mendapatkan fraksi sebanyak 40-50%. Selanjutnya adalah back mask ventilation, yaitu suatu alat yang bisa dipakai untuk pemberian ventilasi manual. Untuk targetnya sendiri yaitu oksigen bisa masuk ke dalam alveoli dan juga karbon dioksida bisa keluar dari alveoli ke udara bebas. Jadi back mask ventilation ini merupakan alat ventilasi yang terdiri dari sebuah kantong ventilasi yang di dalamnya berisi oksigen dengan sungkup muka. Untuk indikasinya sendiri, yaitu adalah pasien dengan henti nafas dan atau pasien dengan nafas spontan yang tidak adekuat dan juga mengurangi kerja nafas dengan membantu memberikan tekanan udara positif. Jadi untuk tekniknya sendiri itu ada one hand dan juga two hand, di mana one hand teknik itu dapat menggunakan CE manuver, di mana ibu jari dan juga telunjuk membentuk huruf C dengan menekan dari pinggir sungkup, kemudian 3 jari lain membentuk huruf E. Kemudian mengangkat os mandibular.
mandibular di mana tulangnya yang dipegang bukan jaringan ikatnya seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian yang di bawah itu adalah two hand teknik untuk dilakukan, yaitu jika penolong lebih dari satu. Untuk tekniknya sendiri, yaitu jempol bisa menekan dari body atau dari sungkupnya, lalu angulos dari mandibular itu diangkat oleh jari lainnya. Kemudian selanjutnya adalah oropharyngeal airway, di mana indikasinya yaitu pada pasien yang tidak sadar. Tidak boleh diberikan pada pasien yang sadar atau setengah sadar karena dapat menyebabkan batuk atau muntah karena refleksnya sendiri itu masih ada. Kemudian untuk komplikasinya yaitu adanya muntah, obstruksi total jalan nafas, dan juga laryngospasme. Kemudian ada nasopharyngeal airway, di mana indikasinya sendiri pada pasien yang sadar atau setengah sadar bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang kesulitan menggunakan oropharyngeal airway, misalnya pada pasien trauma atau trismus. Untuk komplikasinya yaitu fraktur basis kranii. Kemudian ada intubasi endotrakea, di mana tujuannya sendiri untuk memelihara jalan nafas atas tetap terbuka, kemudian memberikan oksigen dengan konsentrasi tinggi, kemudian mempermudah penyedotan cairan dari dalam trakea. Kemudian untuk indikasinya yaitu tidak memungkinkan kantong nafas atau sungkup muka, kemudian pasien gagal nafas, kemudian pasien tidak bisa mempertahankan jalan nafasnya sendiri seperti pada pasien dengan pengaruh obat-obatan anestesi. Kemudian untuk kesulitannya yaitu pada pasien dengan leher pendek, kemudian mandibularnya menonjol, kemudian maksila atau gigi depannya menonjol, kemudian skor malampatinya itu 3 atau 4, kemudian gerak sendi temporomandibularisnya itu terbatas, kemudian gerak vertebra cervicalnya itu terbatas. Untuk mengecek konfirmasi dari intubasi endotrakeal, itu bisa meletakkan dengan pengecekan di rongga dada, di area apex, dan juga basal kanan kiri, dan juga pada epigastrium. Kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan kapnograf. Jadi pada kondisi emergensi sendiri lebih baik dicek dahulu dari bagian epigastriumnya karena ini bisa terjadi aspirasi dan juga dari cairan lambungnya itu sendiri. Selanjutnya untuk kapnograf sendiri itu dapat mendeteksi apakah adanya karbon dioksida dari aliran udara. Jadi kalau misalnya jika endotrakealnya itu masuk udara ke lambung, maka tidak akan terdapat karbon dioksidanya. Jadi tidak terdetek adanya gelombang. Tetapi jika masuknya ke paru-paru, maka akan terdetek gelombangnya pada kapnograf tersebut. Kemudian ini adalah ukuran dari pipa-pipa endotrakeal dan juga peruntukannya. Misalnya yaitu untuk prematur bisa diberikan dengan diameter 2 sampai 2,5, kemudian untuk wanita dewasa yaitu dengan ukuran 6,5 sampai 8,5, sedangkan pada pasien pria dewasa itu bisa digunakan dengan diameter 7,5 sampai 10. Kemudian dilanjutkan dengan laryngeal max airway. Untuk indikasinya sendiri ketika penolong memberikan ventilasi dengan kantong nafas atau sungkup muka, kemudian henti nafas dan juga henti jantung. Untuk cara pemakaiannya itu dengan mengambil LMA terlebih dahulu, lalu bagian yang terbuka kita hadapkan ke muka pasien dengan mengarahkan ke atas. Kemudian masukkan ke dalam mulut pasien sampai di bagian atas glotis itu akan terdengar bunyi plek, lalu kita kembangkan dari cuff-nya tersebut. Jadi di sini ada LMA Quick Reference Guide, itu untuk ukuran LMA yang dapat digunakan. Kemudian yang terakhir itu adalah
kombi tube, di mana ini terdiri dari 2 tube. Ada tube yang biru, itu ujungnya distal, tertutup, dan gas akan keluar melalui samping. Kemudian tube yang bening, ujung distalnya terbuka tanpa lubang. Samping biasanya kombi tube ini digunakan pada pasien dengan blind intubation, di mana pasien dengan blind intubation itu tidak membutuhkan bantuan dari laringoskopi. Biasanya digunakan pada pasien dengan cedera maksilofacial, di mana terdapat banyak pendarahan pada mulut, jadi tidak akan bisa sama sekali dilihat epiglotisnya. Jadi untuk pemakaiannya kita bisa masukkan langsung ke dalam mulut pasien, masuknya sendiri itu sembarangan. Jadi ada 2 kemungkinan, apakah langsung masuk ke trakea atau ke lambung. Untuk gambar yang di sendiri itu merupakan pipa trakeannya langsung masuk ke lambung. Jadi kita bisa lihat ujung tube birunya itu berada di lambung dan ujung distalnya itu tertutup hingga ujung sampingnya itu akan mengalirkan oksigen ke trakea. Sedangkan yang E itu sudah benar pipa kombi tube-nya itu berada di trakea sehingga ujung yang bening itu tidak tertutup dan bagian sampingnya itu langsung mengalirkan udara ke dalam trakea. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.